Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Hidayanti dengan nomor induk mahasiswa 1904040107172 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah psikologi komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Baiklah, sebelumnya saya telah menyiapkan mind mapping atau peta konsep mengenai psikologi komunikasi agar lebih mudah untuk memahaminya. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Apa itu psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi terdiri dari kata psikologi dan komunikasi. Psikologi berasal dari kata Latin yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan. Jadi dapat kita ketahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, kalau komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, artinya ialah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, menurut psikolog Amerika George A. Miller, pengertian psikologi komunikasi adalah ilmu yang berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka, dan meramalkan peristiwa mental atau proses berpikir dan perilaku behavior dalam komunikasi. Psikologi dalam komunikasi memang sangat penting, karena dengan psikologi dapat mengetahui karakteristik orang yang diajak bicara, sehingga kita dapat mengetahui pola komunikasi yang sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Selain itu, mempelajari psikologi dapat mengurangi hambatan-hambatan yang muncul dari dalam diri seorang, seperti emosionalnya, keadaan lingkungan saat itu, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang peranan psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia sangat membantu untuk menjembatani kesenjangan komunikasi apapun yang mungkin terjadi antar manusia, baik itu berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia ini untuk dapat menjalin komunikasi yang koheren. Artinya, dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Menanggapi masalah dengan fokus dan sesuai dengan tanggapan masalah tersebut. Peran psikologi dalam proses komunikasi yaitu diantaranya dapat mempengaruhi kecerdasan emosional, menumbuhkan saling pengertian, memungkinkan komunikasi yang koheren, membangun hubungan sosial, dapat membantu memecahkan masalah, dan lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik manusia komunikan. Pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia, dan keefektifan komunikasi bergantung kepada penyampaian komunikatornya. Ada 4 pendekatan mengenai konsepsi psikologi tentang manusia. Yang pertama ada psikoanalisis, yaitu perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu konsep ID, konsep ego, dan konsep superego. Psikoanalisis menghasilkan teori persuasi. Kemudian yang kedua adalah kognitif, di mana manusia dianggap mampu berpikir dan menghasilkan teori mengolah informasi. Selanjutnya adalah behaviorisme, yaitu lawan dari psikoanalisis, di mana manusia dianggap sebagai mesin. Dalam psikologi dibutuhkan introspeksi diri atau melihat dan mengamati perasaan diri sendiri yang dipengaruhi lingkungan. Nah, behaviorisme ini menghasilkan teori jarum hipodermik. Kemudian humanisme, yang menghasilkan teori komunikasi interpersonal. Agar komunikasi berjalan lancar, maka komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan tersebut. Di antaranya ada faktor personal yang terdiri dari faktor biologis dan faktor sosial-psikologis. Dalam faktor biologis ini lebih berhubungan dengan reaksi organ tubuh, misalnya kekurangan kadar makanan atau kadar air dalam organ tubuh. Dan faktor sosiopsikologis yaitu faktor karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Lalu ada faktor situasional. Yang pertama adalah aspek-aspek objektif dari lingkungan mencakup faktor ekologis,
faktor desain dan arsitektural, faktor temporal, analisis suasana perilaku, faktor teknologi, dan faktor sosial. Yang kedua adalah lingkungan psikosial, seperti dipersepsi oleh kita yang mencakup iklim organisasi dan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat tentang sistem komunikasi intrapersonal, sensasi, dan persepsi. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Di dalamnya terdapat proses sensasi dan persepsi. Tahap paling awal dalam menerima informasi adalah sensasi. Sensasi sendiri berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Lebih ringkasnya, sensasi ini adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Proses sensasi terjadi saat alat indera kita mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak. Nah, kemudian persepsi. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Persepsi adalah proses memberikan makna pada sensasi. Dengan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru dan mengubah sensasi menjadi informasi. Di sini saya akan memberikan contoh tentang proses sensasi dan persepsi. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ketika kita mencium aroma kopi yang harum di Starbucks, kita mengalami sensasi. Kita menyadari bahwa aroma kopi tersebut sama dengan parfum ruangan yang ada di kamar kita. Kesadaran atau interpretasi kita akan aroma dari kopi itulah yang disebut dengan persepsi. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang peran motivasi dalam komunikasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Kemudian ada peran motivasi. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Nah, tujuan dari motivasi bagi seorang komunikator adalah mampu menggerakkan atau memacu objek komunikan agar timbul kesadaran membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan interaksi sosial dengan orang lain atau dalam konteks komunikasi interpersonal. Nah, jadi konsep diri ini sebagai pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri dapat bersifat positif dan negatif. Konsep diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari pola asuh orang tua, dari kegagalan dalam diri kita sendiri, dari depresi, dan dari kritik internal. Kita lanjut mengenai atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Atraksi interpersonal mempengaruhi dalam hal penafsiran pesan dan efektivitas komunikasi. Semakin kita menyukai seseorang tersebut, maka penilaian positif kita terhadap dia semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai psikologi komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.